Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tuasamu, NIM 14184512. Saya dari kelompok A6. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya ASI eksklusif. Apa sih pengertian ASI itu? Nah, ASI adalah sumber asupan nutrisi yang penting untuk bayi. ASI diberikan kepada bayi selama 2 tahun. Sedangkan ASI eksklusif diberikan kepada bayi selama 6 bulan dengan tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya. Kemudian tidak ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Komposisinya pun lebih mudah dicerna ketimbang susu formula. Karena itu, ASI dapat dikatakan sebagai makanan utama bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Di usia ini, bayi juga sebaiknya tidak diberikan air putih ataupun jus. Setelah bayi berusia 6 bulan, ia sudah bisa diberikan MPASI yang terdiri dari aneka makanan dengan kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Namun, pemberian ASI tetap bisa dilanjutkan hingga usianya 2 tahun. Selanjutnya, ASI eksklusif juga memiliki manfaat. Di sini saya akan menyampaikan 13 manfaat dari ASI eksklusif. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk sistem kekebalan tubuh bayi menjadi lebih kuat. Air susu ibu mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantunya melawan bakteri dan virus. Jadi, bayi yang diberi ASI berisiko lebih kecil untuk terserang penyakit seperti diare, asma, alergi, infeksi telinga, infeksi saluran pernapasan, konstipasi, sindrom kematian bayi mendadak, dan meningitis. Bayi yang diberi ASI juga berisiko lebih rendah untuk mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari ketimbang bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Manfaat yang kedua yaitu membuat bayi menjadi cerdas. Ingin memiliki anak cerdas atau memiliki IQ yang tinggi, menurut para ahli, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Selain itu, hubungan emosional antara ibu dan si kecil yang terjalin selama proses menyusui akan turut memberi kontribusi positif. Berbagai penelitian juga menunjukkan hasil yang mendukung pernyataan bahwa bayi yang mendapat ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Jadi, jika ingin anaknya cerdas, harus berikan ASI eksklusif. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu berat badan ideal. Si kecil lebih mungkin tumbuh dengan bobot tubuh normal jika diberi ASI eksklusif. Mengapa demikian? Karena para ahli mengemukakan bahwa ASI lebih sedikit merangsang produksi insulin ketimbang susu formula. Hormon insulin sendiri dapat memicu pembentukan lemak, maka ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak pada bayi. Selain itu, bayi yang diberi ASI juga memberi kadar leptin lebih tinggi. Leptin itu apa? Leptin itu adalah hormon yang memiliki peranan dalam menimbulkan rasa kenyang dan dalam metabolisme lemak. Selanjutnya, untuk manfaat yang keempat yaitu tulang bayi menjadi lebih kuat. Bayi yang diberi susu selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang lebih kuat dibanding yang diberikan ASI kurang dari 3 bulan atau tidak sama sekali. Karena itu,
ASI eksklusif berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tulang bayi yang kuat. Kemudian untuk manfaat yang kelima yaitu mendapat limpahan kolesterol. Pada orang dewasa, kolesterol merupakan asupan yang tidak baik. Namun, itu tidak berlaku pada bayi. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya dan zat ini banyak ditemukan pada ASI. Yang keenam itu mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak. Nah, ASI eksklusif mampu mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak saat si kecil tidur. Penelitian menunjukkan bahwa efek ASI dalam mengurangi risiko terjadinya kematian bayi mendadak baru akan terlihat jika ASI diberikan secara eksklusif minimal 2 bulan. Manfaat yang ketujuh yaitu memperkuat hubungan ibu dan anak. Saat menyusui, ibu akan bersentuhan dengan kulit si kecil dan saling bertatapan. Hal ini bisa memperkuat hubungan ibu dengan bayinya. Selanjutnya, manfaat yang kedelapan, tubuh lebih cepat langsing. Tahukah Anda bahwa menyusui dapat membakar kalori? Ya, benar. Kalori yang terpakai saat menyusui bisa membantu mengurangi berat badan setelah melahirkan. Namun, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Untuk manfaat yang kesembilan, yaitu KB alami. Ovulasi bisa terhambat ketika Anda memberikan ASI eksklusif. Metode ini disebut juga dengan metode amenor laktasi. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda disarankan untuk siap menyusuinya kapanpun ketika dia membutuhkan atau si bayi. Untuk memperkecil peluang hamil, Anda juga disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang aman selama menyusui. Manfaat yang ke-10 yaitu mengurangi stres. Menyusui akan merangsang produksi hormon oksitosin yang bisa membuat Anda merasa rileks. Manfaat selanjutnya yaitu yang ke-11, mengurangi perdarahan. Hormon oksitosin yang keluar saat menyusui juga dapat membantu rahim berkontraksi. Hal ini bisa mengurangi risiko perdarahan rahim usai persalinan, sekaligus mempercepat kembalinya bentuk rahim seperti sebelum hamil. Manfaat yang ke-12, risiko terkena kanker itu sedikit atau menurun. Sebenarnya belum diketahui dengan pasti mengapa menyusui bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara dan ovarium. Namun, menurut sejumlah penelitian, semakin lama Anda menyusui, semakin Anda terlindungi dari penyakit ini. Hal ini kemungkinan terjadi karena menyusui bisa menekan produksi hormon estrogen. Untuk manfaat yang terakhir yaitu yang ke-13, yaitu hemat uang. Selama memberikan ASI eksklusif, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula. Ini bisa menghemat pengeluaran bulanan Anda. Nah, itu 13 manfaat dari memberikan ASI eksklusif. Selain 13 manfaat ASI tadi, ASI juga bisa dimanfaatkan untuk memandikan bayi. Riset membuktikan bahwa mandi ASI baik bagi kesehatan kulit bayi. Selama menyusui, Anda disarankan untuk menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh, karena ditakutkan asupan tersebut bisa memengaruhi ASI dan memberikan dampak tidak baik pada si kecil, misalnya alergi. Terus, menerapkan pola makan sehat sangat dianjurkan ketika Anda sedang menyusui, misalnya dengan mengonsumsi sayuran, buah, daging tanpa lemak, makanan berserat, susu, dan banyak minum air putih. Anda juga
perlu mengetahui cara pelekatan menyusui yang tepat agar proses menyusui berjalan dengan lancar. Program ASI eksklusif sayangnya tidak bisa dijalankan pada wanita yang sedang menjalani kemoterapi untuk kanker, menderita tuberkulosis, mengonsumsi obat-obatan tertentu, pengguna narkoba, atau penderita HIV. Jika mengalami masalah terkait produk ASI, misalnya produksi ASI sedikit atau jumlah ASI kurang, Anda bisa berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut atau mempertimbangkan donor ASI. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pentingnya ASI eksklusif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.